Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita secara online. Untuk materi yang akan saya bawakan pada sesi ini berkaitan dengan model data. Model data pada basis data. Ini merupakan materi lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Nah, apa saja yang nanti kita pelajari pada saat atau model data ini berkaitan dengan yang pertama adalah pengertian model data, kemudian model logika berbasis record dan juga berbasis objek, model data jaringan, model data hierarki, model data ER, ER itu entity relationship, dan juga model berorientasi objek. Sekaligus juga nanti sudah mulai kita masuk ke model-model konseptual dengan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi diagram-diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas di basis data atau di tabel basis data. Nah, model data. Model data ini adalah kumpulan perangkat konseptual. Nanti gunanya untuk apa? Untuk menggambarkan data, untuk menggambarkan hubungan data. Nanti makna dari data dan juga batasan data akan terlihat di sana. Secara umum, representasi model data ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah model logika berbasis record. Kemudian yang kedua nanti model logika berbasis objek. Nah, untuk model logika berbasis record terdiri dari beberapa model, yaitu model relasional, model jaringan, dan juga model hierarki. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya seperti apa, khususnya di model jaringan dan juga model hierarki. Kemudian yang berikutnya adalah model logika berbasis objek. Nah, model logika berbasis objek ini terdiri dari apa? Ada model keterhubungan entitas. Ini yang nanti kita gambarkan menggunakan ERD. Ada model berorientasi objek, ada model data semantik, dan juga model data fungsional. Nah, pada slide atau pada kuliah ini, nanti yang saya bahas hanya berkaitan dengan dua yang sering dipakai, yaitu model hubungan data berbasis entitas atau entitas relationship model, dan juga berbasis atau berorientasi objek. Kemudian kenapa saya membahas di sana atau nanti pada perkuliahan ini akan lebih banyak kita membahas mengenai ERD atau model yang entity relationship atau ER, karena model ini yang paling populer, model ini yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan atau merancang sebuah basis data. Model ini juga yang paling mudah nanti dilihat bagaimana hubungan antar data atau hubungan antar tabel di dalam basis data. Makanya walaupun kita tahu beberapa model data yang ada, tetapi fokusnya adalah ke model data nanti berbasis ER atau Entity Relationship. Nah, kalau kita berbicara yang pertama berkaitan dengan model data jaringan, network model. Jadi network model ini terdiri dari sekumpulan record. Jadi record itu adalah isian-isian data tadi yang nanti dihubungkan satu dengan yang lain menggunakan link. Nah, link ini kalau kita berbicara dengan bahasa link, maka dia akan berbentuk pointer. Saya kira teman-teman di sini sudah pernah mempelajari terkait dengan pointer di materi algoritma dan struktur data atau algoritma dan pemrograman berkaitan dengan pointer atau petunjuk memori yang berhubungan dengan data. Nah, yang digunakan di sini adalah record. Record itu apa? Kumpulan dari field masing-masing yang berisi sebuah nilai. Kalau kita lihat contoh pendefinisian record, ini adalah contoh pendefinisian record menggunakan bahasa C++ sebenarnya, yaitu dengan menggunakan struct. Di sini ada dua model. Yang pertama adalah struct dosen dan juga struct MKA atau mata kuliah. Nah, di dalam struct dosen atau record dosen ini nanti ada ID dosen, ada nama, ada alamat. Kemudian yang nanti kalau misalkan kita terjemahkan ini menjadi sebuah tabel, maka ini menjadi tabel dosen, di mana tabel dosen punya field ID dosen, field nama, dan juga field alamat dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian yang berikutnya adalah struct MKA. Struct MKA di sini adalah kode MKA, nama MKA, SKS, dan juga semester. Ini juga kalau misalkan nanti kita terjemahkan ke dalam bentuk
tabel, maka dia akan menjadi tabel MKA dengan field yang sudah ditentukan dan juga length atau panjang ukuran dari masing-masing field. Nah, kalau kita lihat di sini, linknya di mana? Linknya belum ada karena belum ada pointer. Maka kalau belum ada link, modelnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini struktur record tersebut. Nanti model datanya masih seperti ini. Model data atau relasionalnya, relasinya seperti ini. Ini adalah record dari tabel dosen tadi atau struct dosen atau record dosen. Kemudian yang di sini adalah record dari MKA. Nah, hubungannya seperti apa? Hubungannya adalah dosen Insinyur Setio Darmo ini mengajar 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah pemrograman web di semester 3 dengan SKS 3 dan semester 3 dan juga mengajar matematika diskrit. Makanya ada link di sini. Tetapi ini masih belum bentuk yang jaringan. Kemudian misalkan yang kedua, dosen Samsudin ini punya atau mengajar 1 mata kuliah yaitu sistem pakar. Dosen Lundiana mengajar 1 mata kuliah yaitu mata kuliah sistem operasi. Bentuknya seperti ini, ada link-linknya di sini. Tetapi ini belum ada pointernya. Nah, model pointernya yang mana? Model pointernya yang seperti ini. Jadi implementasinya rancangan basis data yang nanti berbentuk jaringan itu nanti dia menggunakan struktur ring. Struktur ring ini artinya dia akan berputar di sana, dimulai dengan menambahkan field bertipe pointer. Pointernya ada di sini. Pointer itu apa? Pointer itu petunjuk. Petunjuk memori bahwa setelah data ini kita akan menuju ke data selanjutnya. Nah, jadi kalau pakai model pointer seperti ini atau ring, ini nama dosennya, kemudian ini mata kuliah yang diajar pertama, kemudian ada link yang menunjukkan dia mengajar juga di mata kuliah matematika diskrit. Kemudian nanti ada link yang kembali ke dosennya. Jadi satu struktur. Begitu juga dengan Samsudin, sistem pakar, dia akan kembali lagi ke Samsudin. Ini model data, hanya gambaran bagaimana kita menggambarkan sebuah data. Nah, kalau kita sudah menambahkan field atau menambahkan pointer dengan next, dengan nama next, maka ini yang disebut dengan pointer tadi. Kita harus menambahkan tipe bintang type PTR atau pointer yang nanti namanya kita beri nama next, sehingga nanti ada hubungan antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain dan dihubungkan dengan dosennya. Seperti yang sudah saya jelaskan, misalkan Insinyur Setio Darmo ada ngajar pemrograman web, ada ngajar matematika diskrit, tetapi bentuknya bukan jejaring yang seperti tadi, tetapi dia menggunakan struktur ring, yaitu bisa dilihat bahwa ada garisnya dari Setio Darmo ke pemrograman web, ada garis dari pemrograman web ke matematika distrik menggunakan pointer, kemudian dari matematika distrik kembali ke Setio Darmo. Kemudian model yang kedua adalah model data hierarkis atau hierarchical model. Jadi model ini terdiri dari sekumpulan record yang dihubungkan satu sama lain juga menggunakan link, di mana link itu nanti berbentuk pointer. Dia akan berbentuk seperti pohon. Jadi kalau kita berbicara hierarki, dia akan berbentuk seperti pohon atau struktur menu, atau kalau teman-teman mungkin sering melihat struktur organisasi. Jadi ada bagian atasnya, kemudian level 2-nya, level 3-nya, dan seterusnya. Record dan link ini sama di model jaringan yang tadi, itu juga sama mendeklarasikannya di model yang record. Tetapi mungkin tidak saya bahas lagi secara teknis seperti yang tadi. Jadi dengan memanfaatkan struktur data yang sama tadi, struktur yang sama ini, maka kita akan buat model datanya menggunakan model data hierarkis. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Jadi root ini yang paling atas, kemudian di bawah root ada 3, di level 1 ini ada 3, yaitu nama dosen tadi, Setio, dan juga Samsudin, dan juga Lundia. Kemudian hierarki berikutnya di bawah Setio Darmo itu ada 2 mata kuliah yang dia ajarkan tadi. Lundiana ngajar pakar, kemudian Samsudin mengajar
sistem operasi. Jadi bentuknya tidak melingkar atau menggunakan struktur ring, tetapi menggunakan struktur hierarki. Jadi seperti pohon, ada akarnya di sini, kemudian ada nama dosennya, kemudian dosennya mengajar mata kuliah apa. Nah, selanjutnya ini yang populer, yaitu menggunakan model keterhubungan entitas atau Entity Relationship Model. Model ER ini adalah model yang diterima secara meluas sebagai alat bantu pemodelan data secara grafis. Jadi nanti kita akan lihat bahwa di model ER ini ada diagram-diagram yang akan kita gunakan untuk menggambarkan data. Nah, sesuai dengan namanya, maka ada dua komponen utama yang akan membentuk model ER ini, yaitu Entity Relationship dan juga relasi. Nah, nanti ada model ini akan dilengkapi dengan konsep-konsep model basis data relasional yang digambarkan hubungannya menggunakan diagram ERD atau diagram Entity Relationship. Nah, Entity Relationship nanti akan digambarkan atau disajikan dalam bentuk persegi panjang. Kemudian setiap entitas ini digambarkan dengan satu set atribut. Nanti ada atributnya. Atribut ini akan menggambarkan karakteristik khusus. Jadi karakteristik dari sebuah entitas ini nanti akan digambarkan dengan bentuk elips. Nah, kemudian nanti sebuah relasi ini diwakili oleh bentuk belah ketupat, dan juga nanti antara entitas dan relasi ataupun entitas dengan atribut ini akan dihubungkan menggunakan sebuah link dengan simbol garis. Misalkan ini adalah relasi, kemudian yang akan menghubungkan adalah garis. Hubungan antara entitas ke atribut atau entitas ke relasi dengan menggunakan sebuah garis yang disebut link. Nah, untuk model data ini akan ada derajat relasi. Derajat relasi itu atau biasa disebut dengan kardinalitas. Nah, kardinalitas ini menunjukkan hubungan antar entitas yang dinyatakan dalam bentuk, bisa dilihat. Dalam bentuk, kalau kita lihat di sini cara bacanya apa? Yang pertama ini one to one. Jadi dalam bentuk one to one, one to many, many to one, dan juga many to many. Penjelasannya seperti apa nanti ada penjelasan di slide-slide selanjutnya. Ini adalah notasi ERD yang tadi. Ada entitas yang digambarkan persegi panjang. Kemudian kalau ada persegi panjang, di dalamnya ada persegi panjang juga, itu namanya entitas juga, tetapi entitas lemah. Entitas lemah ini entitas yang tidak mempunyai primary key, nanti ada contohnya juga. Kemudian ada entitas komposit. Nah, entitas komposit ini adalah entitas bentukan. Kenapa disebut entitas bentukan atau syarat dia menjadi entitas bentukan atau komposit adalah pada saat entitas ini atau relasi ada hubungan antar dua relasi yang relasinya adalah many to many. Karena relasinya many to many, maka harus dibentuk sebuah entitas komposit untuk mengetengahkan hubungan antar dua tabel tadi atau dua entitas tadi. Kemudian relationship, kemudian ada relasi pengenal, ada atribut, kemudian ada atribut banyak nilai dengan simbolnya. Kemudian ada atribut yang merupakan atribut kunci atau primary key. Ada bulat, kemudian ada garis panjangnya. Selanjutnya adalah atribut derivatif. Simbolnya dengan menggunakan simbolnya sama, elips, tetapi garisnya tidak solid, tetapi titik-titik. Kemudian yang berikutnya ada atribut komposit. Nah, atribut komposit ini ada atribut, kemudian ada link ke atribut yang lain. Ini juga merupakan atribut komposit atau atribut bentukan. Nah, penghubungnya disebut dengan line dengan menggunakan garis tanpa anak panah. Jadi hanya garis saja, tidak ada arah panah ke kanan ataupun ke kiri. Jadi semua hubungannya dengan menggunakan garis tanpa mata anak panah. Oke, jadi entitas atau entity ini adalah objek yang dibedakan dalam dunia nyata.
Nah, himpunan entitas ini atau kumpulan entitas yang dimaksud dengan entitas ini bisa saja misalkan rumah, kendaraan, peralatan, ataupun misalkan secara konsep misalkan pekerjaan, perusahaan, rencana, dan lain-lain. Kalau saya buat contoh yang lebih sederhana lagi, objek secara fisik nih, misalkan buku. Nah, buku, mahasiswa, dan lain-lain. Sedangkan objek secara konsep, dia bisa saja berkaitan dengan buku itu ada apa? Ada pengembalian, ada peminjaman, ada pembelian, dan lain-lain. Kalau mahasiswa berarti ada perkuliahan, ada KRS-an, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis entitas tadi, yang pertama tadi entitas komposit, yang simbolnya ada belah ketupat di dalam persegi panjang. Ini adalah entitas yang dibentuk akibat ada relasinya banyak ke banyak atau many to many. Jadi tadi satu ada satu ke satu, ada satu ke banyak, banyak ke satu ataupun banyak ke banyak. Kemudian ada entitas lemah. Entitas lemah ini entitasnya keberadaannya sangat tergantung pada entitas lain. Sehingga kalau misalkan tidak ada entitas tersebut, dia juga tidak bisa menjadi sebuah entitas sendiri. Kemudian dia biasanya juga tidak memiliki primary key. Sedangkan atribut, ini ada atribut, sifat, entitas atau relasi, menjelaskan detail tentang entitas. Jadi contohnya tadi misalkan buku. Buku adalah sebuah entitas, atributnya apa saja? Atributnya ada nomor ISBN buku, ada judul buku, ada penerbit, tahun terbit, kemudian ada penulis, dan lain-lain. Nah, nanti nilai atribut ini adalah nilai-nilai aktual atau informasi nanti yang akan disimpan dalam sebuah entitas. Kemudian atribut kunci atau jenis-jenis atribut. Atribut itu ada atribut kunci, ini atribut yang menentukan entitas secara unik. Jadi atribut yang menentukan entitas secara unik ini biasa disebut juga dengan kunci utama atau primary key. Contohnya misalkan mahasiswa. Misalkan entitas mahasiswa punya atribut NIM, nama, dan lain-lain. Mana yang menjadi atribut kunci? Yang menjadi atribut kunci adalah NIM. Kenapa NIM bisa menjadi atribut kunci? Karena tidak mungkin ada mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain mempunyai NIM yang sama. Kemudian ada atribut simple, atribut yang nilainya tunggal, atribut multi-value, atribut yang nilainya banyak atau punya kelompok nilai, atribut komposit nanti, kemudian ada atribut derivatif, atribut yang memang dihasilkan dari atribut yang lain. Nah, kemudian kalau kita gambarkan menggunakan model data, ini contohnya tadi, ada entitas pegawai. Ada entitas pegawai, atributnya ada apa saja? Ada NIP. NIP ini kenapa ada garis bawah? Karena dia merupakan atribut kunci. Ada nama, ada gelar. Kalau gelar di sini simbolnya menggunakan elips dalam elips, artinya dia merupakan simbol yang mempunyai banyak nilai. Yang mempunyai banyak nilai di sini karena gelar kan biasanya lebih dari satu. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir juga merupakan atribut dari pegawai. Kemudian kalau misalkan ada lagi yang lain, pegawai misalkan punya tanggal lahir, atribut tanggal lahir, kemudian dia punya atribut derivatif tadi, umur. Umur ini kenapa derivatif? Karena umur ini ada karena ada tanggal lahir. Jadi umur ini ada karena ada tanggal lahir. Tidak mungkin dia bisa menghitung umur kalau tidak ada tanggal lahirnya. Kemudian ini entitas kantor misalkan ada pimpinan, kemudian ada alamat, ini juga entitas komposit. Alamat ini terbentuk dari atribut jalanan, nomor, dan juga atribut kota. Kemudian ada relasi atau relationship. Relasi ini adalah hubungan yang terjadi antar satu atau lebih entitas. Kemudian himpunan relasi ini adalah kumpulan relasi yang sejenis. Derajat relasi ini bergantung pada jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu relasi. Jadi ada derajat 1 atau unary degree, kemudian derajat 2 dan juga derajat 3 dan seterusnya. Contoh derajat 1 misalkan relasi pimpin.
Jadi relasi dipimpin ini kan memang relasinya cuma satu, yaitu dari pegawai itu juga. Karena kalau kita lihat dari struktur derajat, pimpinan itu kan juga merupakan pegawai. Nah, relasi pimpinan ini atau relasi dipimpin ini ya mau merupakan pegawai. Entah dia itu nanti pegawainya sebagai pemimpin ataupun dia sebagai pegawai biasa yang suatu saat nanti akan menjadi pemimpin. Makanya relasi dipimpin ini ya hubungannya cuman dengan pegawai atau berdasarkan entitas pegawai. Kemudian relasi atau derajat 2. Derajat 2 ini contohnya misalkan dosen dan mahasiswa. Relasinya adalah dosen membimbing mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa dibimbing oleh seorang atau mahasiswa dibimbing oleh dosen. Kemudian derajat 3 ini lebih dari dua entitas. Jadi dosen, ada entitas dosen, ada MKA, ada mahasiswa dengan menggunakan relasi yang sama yaitu relasi kuliah. Dosen mengampu mata kuliah ini, kemudian dosen dengan mata kuliah tersebut mahasiswanya ada siapa saja. Nah, kardinalitasnya atau derajat relasinya ini adalah jumlah maksimum hubungan antar entitas, yaitu relasinya ada one to one, tadi sudah saya singgung, satu ke banyak atau one to many, dan juga many to many. Atau kalau misalkan ini kita balik, maka dia adalah many to one, karena derajatnya atau relasinya sama saja, melibatkan dua entitas. Relasi one to one, ini relasi yang antar entitas yang satu dengan entitas yang lain, hubungannya cuma satu. Cara bacanya seperti apa? Satu dosen memiliki satu ruangan. Satu ruangan juga dimiliki oleh satu orang dosen tersebut. Misal, ruang kepala laboratorium. Dosen yang kepala laboratorium punya ruang kepala lab. Kemudian ruang kepala lab itu juga hanya diisi oleh satu orang dosen. Ruang kalab itu hanya diisi oleh satu orang dosen, yaitu dosennya ya kalab tadi. Kemudian derajat relasi N dengan relasinya adalah membimbing. Satu dosen dapat membimbing banyak mahasiswa. Satu dosen dapat membimbing banyak mahasiswa. Ini contohnya misalkan dosen pembimbing akademik, misalkan di angkatan 2019 sekarang. Pak Nur membimbing mahasiswa 2019, entah itu dari NIM 1, NIM 2, NIM 3, NIM 4, dan seterusnya. Kemudian kalau kita balik, mahasiswa tersebut, misalkan Rizky Rego, relasinya ke dosen seperti apa? Relasinya ya satu, yaitu Rizky Rego cuman punya satu dosen wali. Jadi cara bacanya harus bolak-balik. Satu dosen memiliki banyak mahasiswa, kemudian satu mahasiswa ini memiliki hanya satu dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Ini yang disebut dengan relasi one to many. Artinya di antara dua entitas ini ada yang sifatnya satu, ada yang derajatnya many atau n. Kemudian ada relasi many to many. Relasi many to many atau banyak ke banyak, contohnya adalah mahasiswa mengikuti mata kuliah. Jadi maksudnya seperti apa? Satu mahasiswa bisa mengikuti banyak mata kuliah. Misalkan sekarang 2019, mahasiswa 2019 bisa ngambil mata kuliah basis data, bisa mengambil mata kuliah pemrograman berorientasi objek, bisa mengambil mata kuliah kalkulus atau mata kuliah yang lain. Kemudian satu mata kuliah, jadi ketika kita arahnya ke sana adalah satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Kemudian ketika kita balik, satu mata kuliah, misalkan mata kuliah sekarang mata kuliah database, bisa diambil atau bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Satu mata kuliah bisa diikuti oleh banyak mahasiswa. Artinya database sekarang isinya ya ada Rizky Rego, ada Bahrul dan lain-lain, ada siapa lagi. Pokoknya mahasiswa-mahasiswa yang ada di angkatan 2019. Karena relasinya ini mahasiswa ke
MKA 1N, kemudian MKA ke mahasiswa 1N, maka yang diambil adalah derajatnya adalah many to many. Jadi cara bacanya tidak bisa hanya satu arah, tetapi harus dua arah. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, kemudian satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Kemudian kalau kita lihat yang sebelumnya, satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, kemudian satu mahasiswa hanya bisa dibimbing oleh satu dosen. Makanya yang diambil adalah N-nya. Kalau di sini karena sama-sama satu, maka yang diambil adalah satunya. Jadi bacanya adalah ke arah kanan ataupun sebaliknya, membimbing ataupun dibimbing. Nah, kemudian ada contoh entitas lemah. Entitas lemah ini ya entitas yang bergantung pada entitas yang lain. Misalkan entitas lemah di sini adalah tanggungan. Dia akan bergantung pada entitas pegawai. Kalau misalkan pegawai tidak ada, maka tidak ada tanggungan. Atau bahasa lainnya, tanggungan ini kan ada pegawai yang sudah punya tanggungan, ada pegawai yang belum punya tanggungan. Sehingga entitasnya ini adalah entitas lemah. Artinya bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Kemudian kalau entitasnya lemah seperti ini, maka dia tidak punya primary key. Karena primary key-nya nanti adalah berdasarkan primary key dari NIP. Sebagai primary key dari pegawai. Kemudian entitas komposit. Entitas komposit, ini yang contoh tadi, dia terjadi karena relasinya adalah N ke N atau N ke M atau banyak ke banyak. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Sehingga terjadi perubahan model dengan sebelumnya hanya relasi, kemudian dia menjadi entitas komposit, di mana ada relasi kelas di dalamnya, kemudian diikuti dengan tanda persegi panjang. Relasinya menjadi 1 ke N, satu mahasiswa bisa mengambil banyak kelas, kemudian satu mata kuliah juga banyak kelas. Artinya mahasiswa dan mata kuliah ini dihubungkan oleh atau relasinya berdasarkan tabel kelas. Nah, kalau kita lihat apa saja yang berubah selain model relasi adalah model atau kata relasinya. Jadi kalau kita misalkan menggunakan itu hanya relasi, maka yang ditulis di dalamnya adalah menggunakan kata kerja, mengikuti, diikuti, mempunyai, dan lain-lain. Kalau dia sudah berubah menjadi entitas komposit, maka dia sudah bisa menjadi tabel sendiri, sehingga namanya bukan aktivitas lagi atau kata kerja lagi, tetapi sudah menjadi kata benda, yaitu kelas. Dari awalnya mahasiswa mengikuti MKA, akhirnya mahasiswa kelas dan juga MKA. Kalau sudah jadi kelas seperti ini, maka si kelas ini dapat mempunyai atribut lagi, misalkan ID kelas, ID nama ruang kelas, sehingga mahasiswa dan MKA ini hubungannya apa? Mahasiswa mengambil mata kuliah database misalkan, tetapi dia berada di kelas A. Mahasiswa mengambil mata kuliah PBO, tetapi dia berada di kelas B, dan seterusnya. Nah, keuntungan kerugiannya apa? Keuntungannya tentu saja secara konseptual sangat sederhana. Kemudian gambaran visualnya jelas, alat bantu lebih efektif, terintegrasi nanti dengan model basis data relasional. Kemudian gambaran aturan-aturannya, kalau kelemahannya aturan-aturannya terbatas, gambaran relasi juga terbatas. Untuk memanipulasinya juga susah. Untuk memanipulasi mungkin tidak bisa kita bahas seperti ini karena dia berbasis studi kasus. Kemudian kehilangan isi informasi. Selanjutnya adalah model berorientasi objek atau object oriented model. Jadi ini yang model terakhir. Ini biasanya banyak juga digunakan, tetapi walaupun tidak sepopuler yang ER tadi, biasanya memang ada mata kuliahnya sendiri, yaitu mata kuliah basis data berorientasi objek. Nah, nanti di sini akan menggambarkan model data itu dia punya objek. Dia model-modelnya seperti pemrograman berbasis objek, tetapi cakupannya adalah berdasarkan basis data. Kemudian nanti objeknya ini mencakup informasi, objeknya ini adalah blok, pembentuk dirinya, dan seterusnya. Struktur dasarnya apa? Nanti ada objek dan juga atribut. Tetapi dia tidak menggunakan simbol-simbol seperti model ER yang tadi. Nanti dia ada objek,
objek itu sifat-sifat yang sama, kemudian dikelompokkan menjadi satu kelas, misalkan objeknya adalah buku, kemudian kelas objek-objek yang sejenis juga dengan struktur dan ada metodenya, misalkan buku tadi dia bisa dipinjam, bisa dikembalikan, bisa dibeli, dan lain-lain. Kelas-kelas juga nanti diorganisir, sebuah objek dapat mewarisi atribut dan juga metode. Jadi sebuah objek juga nanti dapat mewarisi sebuah atribut dan juga metode. Nanti ini memang tidak terlalu kita banyak membahas mengenai model hierarki, model jaringan, dan juga model orientasi objek. Nanti fokus untuk mata kuliah ini adalah kita membangun atau merancang database dengan menggunakan model basis data berbasis entitas relasional atau dengan menggunakan diagram entity relationship. Nah, ini contohnya misalkan di sini ada kelas rekening. Jadi modelnya kelas rekening. Properti ini kalau dia berbasis ER tadi atribut. Ada nomor rekeningnya, ada nasabah, ada tanggal buka, ada saldo. Kemudian metodenya apa? Metodenya nanti ada buka rekening, ada tutup rekening. Nanti ada konsep inheritance atau pewarisan, ada konsep polimorfis atau banyak muka. Artinya pemeriksaan rekening punya tutup rekening juga ada di rekening. Sedangkan inheritance ini adalah warisan. Rekening tabungan merupakan warisan atau subkelas dari rekening. Pemeriksaan rekening juga merupakan subkelas dari rekening. Jadi rekening ini sebagai superkelas. Saya pikir istilah-istilah ini sama dengan istilah-istilah yang ada di pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau contoh yang lain misalkan apa? Buku. Buku itu nama kelas. Propertinya apa? Judul buku, pengarang, penerbit, ID buku atau ISBN. Metodenya apa? Membeli atau meminjam dan lain-lain. Jadi aktivitas, berkaitan dengan aktivitas. Metode berkaitan dengan aktivitas, properti berkaitan dengan atribut yang melekat, sedangkan nama kelas ini nanti yang menjadi ruang atau menjadi objek yang akan dibuat database-nya. Ini perbandingannya. Jadi kalau kita buat perbandingan ER dengan OO, modelnya seperti ini. Invoice memiliki invoice dengan lainnya atau dengan barang-barangnya nanti apa saja. Kemudian satu invoice punya banyak, kemudian satu customer punya satu invoice dan lain-lain. Atau satu customer bisa saja punya banyak invoice karena dia berbelanja bisa lebih dari satu kali. Ini adalah model ER. Sedangkan yang di sebelahnya adalah model OO. Model OO ini ya ada objek invoice atau kelas invoice, dan juga ada kelas yang akan menghubungkan antara nomor atau tanggalnya, kemudian ada customer dan juga ada pembelanjaannya seperti apa. Kira-kira itu berkaitan dengan model data antara object oriented, ER model, dan juga model jaringan atau model hierarki. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Terima kasih.